Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah walaupun dari rumah masing-masing dalam suasana stay at home untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19 ini pada kegiatan pesantren Ramadan MTSN 1 Bondowoso. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Bondowoso, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan memaparkan materi tentang akhlak ya. Nah, kita akan belajar tentang kitab Taisirul Khalaq fil Ilmil Akhlak. Jadi ini kitabnya seperti ini. Untuk materi sudah saya share di e-learning, jadi bisa dilihat dan diamati. Sebelum kita ke pemaparan materi tentang kitab Taisirul Khalaq fil Ilmil Akhlak ini, marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai, yang seperti yang sudah biasa kita lakukan. Dan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah lillahi ta'ala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Baik, kita melangkah ke kitab Taisir Al-Khalaq fil Ilmil Akhlak karangan dari Syekh Hafidz Hasan Mas'udi. Kita baca Al-Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi. Adapun ini ialah kitab yang menerangkan tentang adab muta'allim, adab dari seorang pelajar. Lil muta'allimi ialah bagi seorang pelajar adabun, adapun beberapa adab, fi nafsihi, untuk dirinya, wa adabun, dan beberapa adab, ma ustadhihi, bersama gurunya, wa adabun, dan beberapa adab, ma ikhwanihi, beserta temannya. Jadi di bab yang kita pelajari tentang adab muta'allim ini, adab pelajar ini, ada 3 bagian dari adab muta'allim yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adab terhadap diri sendiri, kemudian yang kedua adalah adab terhadap guru, dan yang ketiga adab terhadap teman. Amma adabuhu, pun beberapa adab atau tata krama, fi nafsihi, untuk dirinya sendiri, fakatsirotun, ialah banyak, minha, sebagian dari adabuhu fi nafsihi, tarkul ujbi, ialah meninggalkan ujub. Apa itu ujub? Al-ujbu, adapun ujub, huwa, ialah adapun ujub, isti'zamu, merasa besarnya, an-ni'mati, nikmat, warrukunu, dan condongnya, ilaiha, kepada nikmat, ma'anisyani, serta lupanya, idhafatiha, menyandarkan kepada nikmat, ilal mun'imi, kepada zat
pemberi nikmat. Jadi di sini yang dimaksud ujub adalah merasa sombong, merasa dia unggul akan kemampuan dirinya sendiri, padahal nikmat yang dia miliki itu adalah punya zat yang mana itu adalah pemberi nikmat. Jadi kita tidak boleh sombong di sini. Bangga terhadap kemampuan diri sendiri itu tidak boleh. Karena apa? Karena ada yang lebih pantas untuk sombong. Yaitu siapa? Ya pemberi nikmat yang memberikan kita berbagai macam kelebihan atau keunggulan. Wa minha, dan termasuk sebagian dari adabuhu fi nafsihi at-tawadu'uh, adapun rendah diri. Wasidqu, dan siddiq atau jujur di sini ya, dan jujur. Liyakuna, agar supaya ada apa muta'allim, mahbuban, ialah dicintai, mautsuqan bih, jadi dapat dipercaya, yang dapat dipercaya. Jadi tadi selain tarkul ujbi, meninggalkan ujub, yang kedua yaitu tawaddu. Seorang santri, pelajar, siswa itu hendaknya tawaddu, rendah diri. Kebalikannya dari ujub itu, kebalikannya dari sombong, walaupun sudah memiliki kelebihan. Yang ketiga tadi apa? Siddiq, jujur. Karena apa? Agar kita bisa dicintai dan disenangi serta dipercaya oleh orang lain. Wa minha, dan ialah termasuk dari sebagian adabuhu fi nafsihi, ayyakuna, harus ada apa muta'allim wa quran, ialah tenang, fi misyatihi, pada waktu berjalan. Dan yang keempat di sini, seorang pelajar harus tenang ketika melangkah, ketika berjalan. Intinya apa di sini? Sopan, tingkah lakunya, perilakunya harus menunjukkan sopan santun. Agar apa? Agar kita terlihat atau orang lain kesannya bagus. Karena apa? Karena anak itu sopan. Apalagi anak madrasah, anak MTSN 1 Bondoso. Nanti akan menebar kebaikan kalian. Tuh sekolah di MTSN 1 Bondoso. Di sana diajarkan tentang akhlak. Anaknya atau siswanya adabnya sopan santun. Itu menebarkan kebaikan. Ghaddan tarfahu, yang kelima di sini ya, ghaddan tarfahu, yaitu menundukkan pandangannya dari muta'alim itu. Jadi dari apa ini pandangannya? Anin nazari, dari melihat, ilal muharramati, kepada beberapa hal yang diharamkan. Wa ayyakuna, dan harus ada, aminan. Siapa yang harus ada di sini? Wa ayyakuna, dan harus ada siapa? Muta'alim, aminan, jujur. Alama, atas apa? Utiyahu, yang diberikan kepada muta'alim, minal ilmi, dari ilmu. Yang kelima tadi adalah menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Yang diharamkan saja ini sudah dianjurkan untuk tidak dilihat, apalagi melakukan. Jadi menghindari intinya di sini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang keenam tadi jujur, dapat dipercaya ininya. Aminan, dapat dipercaya. Ini harus ada dalam diri siswa. Kenapa? Karena orang tua kalian sudah percaya bahwa misalnya kalian berangkat ke sekolah, nawaitu talabul ilmi lillahi ta'ala, berangkat dari rumahnya, ternyata nyampe di perjalanan atau bertemu dengan teman atau orang lain yang mengajak untuk bolos misalnya. Itu tidak boleh. Itu namanya mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh orang tua dan gurunya. Jangan sampai itu terjadi kepada siswa-siswi MTSN 1 Bondoso. Apalagi kita sudah punya SMS center, jadi orang tua akan tahu siapa yang tidak masuk, karena SMS nanti akan nyampe bahwa anaknya sedang belajar atau tidak. Maka kita harus menerapkan adab ini, yaitu salah satunya aminan, bisa dipercaya. Fala yajibu,
maka tidak boleh yajibu menjawab bi ghairi ma dengan selain sesuatu ya'rifu yang mengetahui siapa muta'alim. Nah, kalau kita tidak tahu tentang sesuatu itu jangan menjawab. Artinya jangan sok tahu. Nah, di sini bisa kita cover bahwa adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri itu ada 7. Yang pertama yaitu tidak ujub atau tidak sombong. Kemudian yang kedua tawaddu, merendahkan diri walaupun pintar, walaupun dia unggul, walaupun dia sering berprestasi, walaupun dia banyak yang ngefan lah istilahnya. Tidak boleh sombong lah, memiliki kelebihan. Harus tawaddu. Yang ketiga, jujur. Jadi seorang santri, seorang siswa ini dianjurkan untuk jujur dalam segala tingkah lakunya. Karena apa? Kejujuran akan membawa kebaikan. Kalau kalian bersikap jujur, maka akan terkenal dengan orang yang jujur. Begitu juga sebaliknya, kalau sering bohong maka terkenal sebagai pembohong, tidak percaya oleh orang lain. Yang keempat di sini yaitu tenang atau sopan ketika berjalan, ketika melangkah, dalam segala perilaku kita. Yang kelima, menundukkan pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari hal-hal yang diharamkan terutama. Melakukan saja tidak boleh. Jadi kita menundukkan pandangan di sini. Wa ayyakuna di sini yang keenam, kita dianjurkan untuk amanah ya, sehingga bisa dipercaya. Orang tua kita percaya, keluarga kita percaya, guru kita percaya kepada kita. Apa yang dipercayakan kita harus dilaksanakan. Dan yang ketujuh yaitu tidak boleh sembarangan menjawab jika kita tidak mengetahui ilmunya. Wa amma adabuhu, dan adapun tata krama muta'alim ma ustazihi beserta gurunya, faminha, maka ialah diantara adabuhu ma ustazihi ayat takidah, apa harus meyakini siapa muta'alim, anna fadlahu, bahwa sesungguhnya kelebihan gurunya, akbaru ialah lebih besar, min fadli, daripada kelebihan walidayhi, orang tuanya, alaihi, atas muta'alim. Jadi di sini seorang pelajar harus mempunyai adab bahwa meyakini kelebihan gurunya lebih dari orang tuanya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya ustadz yurabbi, ialah mendidik ruhahu, terhadap rohaninya muta'alim. Karena gurunya itu mendidik rohaninya. Jadi harus meyakini bahwa gurunya lebih dari orang tuanya. Wa minha, dan ialah termasuk dari adabuhu ma ustadzihi al-khudu'u, yaitu tunduk amamahu, di hadapan gurunya. Jadi termasuk dari adab kepada guru di sini yaitu tunduk terhadap gurunya, patuh istilahnya. Apa yang dianjurkan, apa yang dilarang itu dipatuhi, tata tertib madrasah yang itu merupakan hasil keputusan bersama. Nah, itu dipatuhi. Wal julusu fi darsihi, wal julusu, dan duduk fi darsihi, dalam pelajaran, bil adabi, dengan sopan. Nah, ketika pelajaran duduknya sopan, tata tertibnya itu dilaksanakan, tidak keluar masuk kelas. Jadi itu jangan sampai dilakukan, karena itu akan mengganggu kepada yang lain, dan juga gurunya terganggu juga kalau duduknya tidak baik. Wa husnil isgha'i, dan bagusnya mendengarkan, ilama, kepada sesuatu, yakulu,
yang dikatakan oleh Ustadz kepada emak ini. Jadi di sini mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang diterangkan oleh gurunya itu diterangkan, disimak ya, didengarkan dengan baik. Wa minha, dan termasuk dari sebagian adabuhu ma ustadhihi tarkul mizahi, meninggalkan bergurau, tidak bergurau gitu ya. Wa alla, agar tidak yamdaha, memuji ghairuhu, selain guru, minal ulama'i, dari beberapa ulama, orang alim, bihadratihi, di hadapan ustadznya ini. Kenapa? Makhofatan, karena dikhawatirkan ayyafhama, akan memahami ustadzuhu, siapa ustadznya, annahu, bahwa sesungguhnya muridnya itu, ini kembali ke muta'alim, yazummuhu, di sini mencela. Jadi pujian yang dimaksud oleh guru itu, pujian kepada orang lain yang dilakukan oleh muridnya kepada guru itu, dikhawatirkan ini dipahami sebagai mencela, malah mencela gurunya, menghina gurunya. Ini tidak boleh. Wa minha, dan termasuk sebagian dari adabuhu ma ustadhihi, Allah, agar tidak yasuddahu, mencegah kepada muta'alim, al-haya'u, apa, malu, anis su'ali, dari bertanya, amma la ya'rifuhu, terhadap apa la ya'rifuhu, yang diketahui siapa muta'alim. Jadi jangan malu bertanya kalau tidak paham. Ini dianjurkan kita untuk banyak bertanya kalau memang kita tidak paham terhadap materi yang diberikan. Jangan malah ketika diberi waktu untuk bertanya, ayo siapa yang tidak paham silakan bertanya. Kalian malah diam. Terkadang ustadznya itu bingung juga, diamnya ini karena paham atau karena tidak mengerti sama sekali apa yang dijelaskan. Maka dari itu, jangan malu bertanya. Nah, jadi di sini adab seorang pelajar kepada gurunya, yang pertama yaitu yakin bahwa gurunya lebih unggul atau memiliki kelebihan yang itu lebih dari orang tuanya, karena dia merupakan guru yang mendidik rohaninya. Kemudian yang kedua, patuh terhadap gurunya. Yang ketiga yaitu duduk sopan ketika di hadapan gurunya, ketika pelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Yang kelima di sini, tidak bergurau di kelas, di majelis taklim, di majelis ilmu, tidak bergurau. Kemudian yang keenam, tidak memuji orang lain di hadapan gurunya. Siapapun itu, walaupun itu mungkin orang yang kalian kagumi, tidak memuji. Karena apa? Dikhawatirkan pujian itu sebagai bahan celaan malah bagi gurunya. Dan yang terakhir, mencegah untuk tidak malu bertanya, tidak malu ketika bertanya apa yang tidak kita pahami. Wa amma adabuhu, dan adapun adab ma ikhwanihi, terhadap temannya, faminha, ialah termasuk dari adabuhu ma ikhwanihi, ihtiramuhum, menghormati hum kepada ikhwan, wa tarkul ihtiqari, dan meninggalkan meremehkan wahidin, seseorang, minhum, dari ikhwan. Jadi yang pertama tadi menghormati atau memuliakan teman kita. Yang kedua,
tidak meremehkan mereka, tidak meremehkan teman kita. Walaupun teman kita ada yang memiliki kekurangan. Wa tarkul isti'la'i, dan meninggalkan merasa tinggi. Alaihim, atas ikhwan. Wa minha, dan ialah termasuk dari adabuhu ma'akhwanihi alla yaskhoroh, agar tidak menghina, bibati'i, sebab lambatnya, fahmi minhum, bibati'il fahmi minhum, sebab lambatnya pemahaman minhum, dari ikhwan. Jadi kalau ada teman yang itu lambat pemahamannya, jangan dihina. Ini tidak boleh menghina teman yang cenderung pemahamannya kurang ketika pelajaran. Wala yafroha, dan agar tidak gembira siapa muta'alim, idza wabbakha, apabila menegur al-ustadzu, siapa guru, ba'dah, kepada sebagian, al-qaswirina, yang memiliki kekurangan, teman yang memiliki kekurangan. Jadi kalau ada guru yang menegur temannya yang memiliki kekurangan atau salah, keliru, nah, kita tidak senang. Kenapa? Kalau senang ini sama saja kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Malah kita wajib membantu mereka. Seperti itu. Fa inna, maka karena sesungguhnya, zalika, merasa gembira itu ya. Fa inna zalika, karena sesungguhnya merasa gembira itu, yafrah itu, asbabu, menjadi sebab, al-bughdih, kemarahan, jadi sebab kemarahan, wal adawati, dan permusuhan. Jadi yang ketiga ini adab terhadap teman. Pertama, menghormati atau memuliakan teman. Yang kedua, meninggalkan meremehkan seorang teman, tidak boleh meremehkan seorang teman. Yang ketiga, tidak merasa tinggi dari teman kita, tidak merasa lebih mulia dari teman kita. Kemudian yang keempat, tidak boleh menghina ketika mereka itu tidak cepat paham lah terhadap materi pelajaran. Kalau bisa jadi tutor sebaya, membantu mereka agar bisa segera paham materi pelajaran yang tidak difahami. Kemudian yang kelima, tidak gembira, tidak senang kalau temannya itu misalnya dimarahi atau ditegur gurunya. Nah, kita malah kadang kayak gitu diketawain. Nah, bayangkan saja kalau itu terjadi pada diri kita sendiri, pada diri anak-anakku sekalian, kan mesti tersinggung. Dan yang terakhir di sini, itu kalau yang terakhir tadi itu dia ya, tidak merasa senang ketika temannya ditegur. Nah, yang terjadi apa? Bisa jadi mereka akan marah dan akan menimbulkan permusuhan. Anaknya tidak terima, lapor ke orang tuanya tidak terima, malah itu akan jadi benih-benih permusuhan yang tidak bisa dihindarkan. Nah, jadi itu materi Adabul Muta'alim dari kitab Taisir Al-Khallaq fil Ilmi Al-Akhlaq yang kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Tugas kalian adalah mengharkati ya, dan mengartikan dari bacaan Adabul Muta'alim ini. Nanti materinya saya share di e-learning berikut PowerPoint-nya, kemudian dikumpulkan langsung japri ke Ustadzah Kusuma atau melalui kelas masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada materi pesantren Ramadan in Home ini. Semoga barokah dan bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dengan sebaik mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.